Nah, di visi Anda, Pak, di visi besar Anda mengatakan menciptakan Sibolga yang unggul. Konkretnya seperti apa itu, Bapak? Makanya, jadi ini kesempatan yang baik. Saya ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita visinya sederhana. Visinya yang pertama mewujudkan Sibolga yang unggul, kemudian damai, dan kemudian sejahtera. Unggul itu artinya secara bahasa melebihi dari yang lain. Pemerintah Kota Sibolga, sumber daya manusia Sibolga, dan masyarakat Kota Sibolga harus lebih baik dari masyarakat sekitarnya, karena kita di kota. Kita ini masyarakat kota yang sudah tua, kota yang sudah berpengalaman, kota yang merupakan ibu kota keresidenan, satu-satunya keresidenan yang belum jadi ibu kota provinsi ini Kota Sibolga, dan ini harusnya merupakan adalah kota unggul, memiliki SDM yang hebat. Itu diukur dari beberapa indikator. Pertama, kecerdasan. Unggul, anak-anak kita kalau ada olimpiade matematika, olimpiade fisika, dan beberapa pertandingan keilmuan di tingkat provinsi, harusnya anak-anak Sibolga yang menang. Nah, ini harus ditata. Harus keunggulan lebih dari anak Tapan Tengah, lebih dari anak Tapan Selatan, lebih dari anak Tapan Utara, Nias, dan lain-lain. Itu harus unggul. Kalaupun kota Sidimpuan itu masih baru, kota Gunung Sitoli masih baru, kita yang sudah berpengalaman harus kita unggul. Pendidikan. Yang kedua, kalau ada prestasi dari bidang seni budaya dan keagamaan, kita misalnya saja ada setiap tahun kompetisi musabaqah tilawatil Quran. Sibolga harusnya memiliki orang-orang, para SDM kita yang mampu menjadi juara tingkat provinsi Sumatera Utara. Ini masih sulit. Nah, ini kerja keras kita untuk mempersiapkan para anak-anak kita ini bisa menang. Kemudian teman-teman kita Kristiani, ini ada Pesparawi yang dilakukan lomba secara nasional bahkan internasional. Kita juga agak risih kalau juara-juaranya belum lagi dari Sibolga. Unggul nanti juara MTQ, juara musabaqah, juara Pesparawi, kemudian juara-juara olimpiade itu dari Sibolga. Kemudian lagi olahraga, ini menjadi ukuran juga. Kalau kita ada olimpiade internasional, maka siapa yang hebat-hebat itu yang negara-negara maju, itu tanda-tanda juaranya itu adalah tanda negara maju. Kemudian kalau Asian Games juga demikian, negara-negara hebat lah yang menjadi juara-juaranya, keunggulannya. SEA Games juga begitu. Jadi oleh karena itu olahraga ini salah satu indikator. Salah satu olahraga yang diminati secara maksimal oleh masyarakat Sibolga dulu waktu saya kecil-kecil yang sering ke Sibolga dan bersama-sama dengan pemain bola pada waktu itu, saya hobi bola, dan kita tahu Batak Sport, tahu OD, tahu Batak, tahu apa? Oh, saya dulu baru sekali main kemarin. Nah, tanding antara Tapanuli baru Sibolga itu kan. Nah, jadi ini sampai kompetisi divisi utama PSSI sekitar tahun 99-98, saya bersama Pak Apipi waktu itu ketua persepsi dan saudara Sapuan Pohan, kami membawa tim persepsi untuk tanding divisi utama, divisi 1 di Yogyakarta. Sebagai pemain, Pak? Bukan, sebagai tim pendukung. Tim pendukung. Dan kita sebagai waktu itu, saya sudah pimpinan perguruan tinggi, ya mensupport lah supaya persepsi ini bisa maju. Dan pada waktu itu juga persepsi kita mengikuti pertandingan dari Aceh, dari Sumatera Selatan karena dia divisi 1, maka pertandingan dari lintas provinsi juga ada di Stadion Horas Sibolga. Sekarang ini agak menurun, mungkin karena konsentrasinya belum ke situ, masih pembangunan fisik, maka kita akan perkuat pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan ini, melahirkan orang unggul. Kemudian bukan hanya bola, banyak lagi. Catur saja harus kita tata. Masa setiap hari di semua kedai-kedai kopi orang main catur, tapi juara caturnya nggak pernah dari kita. Nah, ini ya itu belum ada, karena belum dikelola. Pemerintah kota harus ikut di situ. Itulah tugas kita, membuat prestasi mana yang kita kembangkan, kita pilih. Kita tahu sumber dana kita terbatas. Kalau terbatas, maka kita fokus kepada beberapa prestasi yang menunjukkan keunggulan. Jadi itulah visi kita, membuat unggul tadi dengan berbagai prestasi sumber daya manusia, sehingga orang tahu Sibolga unggul
bertanding dia dalam pendidikan dia menang, bertanding olahraga dia menang, seni budaya dia menang, dan beberapa pertandingan kompetisi-kompetisi lain dia memiliki keunggulan. Itulah keunggulan. Untuk membuat unggul ini bukan mudah. Ini pekerjaan yang sulit, dan tapi harus di-manage, harus diprogramkan. Untuk membuat orang unggul dalam bidang pendidikan, kita harus benahi sistem pendidikan kita. Apa kita yang harus salah dengan sistem pendidikan kita? Banyak yang masih kurang efektif. Dari sisi undang-undang kemarin sudah bagus, beberapa undang-undang menyatakan SMA itu berada di kabupaten kota kebijakannya. Sekarang itu diambil alih oleh provinsi karena ada faktor-faktor hal-hal kecil yang menjadi indikator. Waktu itu banyak yang menyarankan SDM di SMA ini terbatas, tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal kalau hanya di kabupaten kota. Alasan-alasan itulah membuat penarikan ke provinsi. Sekarang hampir semua SMA-SMA kita di daerah ini akan kita lakukan survei, termasuk Sibolga, apakah lebih baik di provinsi atau kabupaten kota. Kalau nanti itu kabupaten kota, di kota kita akan berjuang kembali. Salah satu sistemnya lagi dengan diawali dengan kejujuran tadi. Kalau menjadi kepala sekolah misalnya di beberapa daerah itu harus membayar, sementara dia menjadi pemimpin di sekolah itu, ini pastilah tidak maksimal. Dia akan mencari, memanfaatkan semua peluang-peluang untuk menutupi pengeluaran dia yang sebagai kepala sekolah. Kalau kita mengangkat kepala sekolah dari prestasinya tanpa bayar-bayar, maka ini akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Kemudian kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru walaupun sudah bagus, sekarang ada undang-undang guru dan dosen, ada tunjangan sertifikasi, tapi ini belum maksimal, masih perlu kita kembangkan. Kemudian ada guru honor, ada guru swasta, dan ini ada guru PAUD yang sangat memprihatinkan, padahal PAUD ini adalah jembatan emas, dan ini adalah masa-masa pembentukan dasar, dan ini masa keemasan dari seorang anak manusia. Pada waktu dia di PAUD inilah sebenarnya diajarkan beberapa idealisme, beberapa etika, dan beberapa cara-cara nilai-nilai kejujuran. Tapi di sini malah terbalik, seolah-olah PAUD ini hanya untuk main, belum lagi maksimal lah. Kalau saya katakan main-main terlalu ekstrim, tapi dia belum maksimal. Kenapa? Guru di PAUD ini belum diformalkan. Guru di PAUD ini siapapun bisa. Guru di PAUD ini dibayar hanya beberapa orang. Kemarin kan saya jumpa dengan beberapa guru hanya 300.000, dan ini apa yang bisa? Mana mungkin dia mengatur anak-anak kecil ini yang memang jauh lebih susah. Mengajar mahasiswa itu gampang, nah, mau nggak mau dia, kita sudah menyampaikan sesuatu yang baik. Tapi kalau di PAUD ini harus diajari, harus dibina, harus mungkin luar biasa. Itu malah gajinya lebih kecil. Nah, ini pemerintah pusat pun sudah menyatakan Indonesia emas nanti ini sangat tergantung dengan anak-anak berusia PAUD sekarang. Regenerasi. Nah, ini bahayanya, ini tak terkelola. Malah memang ada secara formal kewajiban PAUD, tapi PAUD mana yang berhasil bagus ini masih sangat minim. Karena itu kita akan atur PAUD yang dikerjakan swasta, yang dikerjakan negeri, itu semua untuk anak-anak negeri, untuk anak-anak Sibolga. Maka pemerintah kota akan ikut, akan mendorong SD sumber dana kita untuk ke situ. Jadi kita nanti, kami sepakat dengan Pak Edi Polo, kita tidak mengutamakan lagi proyek-proyek fisik. Proyek fisik sekarang sudah dibangun oleh Bang Sarpi dan Pak Edi, dan itu sudah bagus. Jalan-jalan sudah hot mix, sudah rigid beton, dan beberapa infrastruktur lain sudah lumayan bagus. Kita akan, untuk mencapai keunggulan ini, kita fokus kepada pengembangan SDM.